Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Dirjen, izin Pak, Bu Marice, dan Bapak-Bapak pejabat dari Nusa Tenggara Timur dan kawan-kawan stakeholder lainnya. Saya diminta berbicara di forum ini merupakan suatu kehormatan bagi saya. Karena dulu saya pernah ikut di forum ini sebagai yang cawe-cawe lah kemana-mana. Tapi saya mohon maaf kalau nanti di forum ini saya sedikit kritik. Masalah materi ini itu tinggal data. Tapi semua Iconic Island ini sudah 2010 dicanangkan. Sekarang sudah 2017. Target 2020, 3 tahun ke depan. Sementara selama 7 tahun kita tidak berbuat apa-apa. Sumba Iconic ini dengan ditetapkan menteri sebagai Sumba Iconic Island, maka tidak sembarangan lagi orang masuk ke sini. PLN pun tidak sembarangan lagi memasang PLTU di situ. Karena bukan renewable energy itu. Maka kita harus komit yang ada di sini. Kalau memang betul-betul investor, silakan investasikan di situ renewable energy. Jangan terlalu ribut dengan IRR. Bangun saja, kasihan masyarakat Sumba itu. Kita sudah kunci mereka bahwa di sana renewable energy. Maka di sana tidak akan datang lagi PLTU. Tadi saya masih kaget juga kalau PLN akan membangun di situ PLTMG. Kalau gasnya ada, kalau gasnya nggak ada berarti diesel lagi yang dibakar. Ini yang jadi persoalan. Maka kita ini jangan hanya ngomong. Kasihan itu, sekali lagi saya sebutkan, kasihan masyarakat Sumba. Saya udah pernah ke sana. Tidak ada listrik, PLN akan membuat jaringan. Itu percuma saja. Kalau tidak ada investasi. Monggo Pak, semua fasilitasi sudah. Angin dulu sudah disiapkan Pak di JNBT, harganya cukup baik. Surya juga sudah dibuat cukup baik, tapi tidak ada yang datang pengen harga lebih tinggi lagi. Sekarang harganya sudah dihantam di bawah, mau ngapain? Mau ribut lagi? Mau gugat lagi? Dulu sudah dikasih harga tinggi. Saya juga tahu harganya tinggi pada saat itu. Air juga cukup tinggi di situ, tapi tidak ada, hanya mentanyakan IRR kami tidak cukup, bank tidak ada. Sekarang kita mau ngapain? Harga sudah dihantam 0,8, semua dihantam di bawah, terus kita mau ngapain nih sekarang? Mau minta IRR lagi? Tidak ada cerita IRR Pak. Harga sekarang tidak ada cerita IRR, hanya 0, sekian dari BPP, selesai. IRR urusan Bapak. Bagaimana lagi kita ke depan? Cuman saya ingin sebenarnya dengan adanya Sumba Iconic Island, sebenarnya PLN harus berbuat lebih cepat lagi. Harapan saya mereka bisa menciptakan Sumba ini seperti Pulau Batam. Segera memisahkan bahwa ini menjadi ikon, jadi pilot project, bahwa Sumba ini semua renewable energy dengan target sekian persen renewable energy. Pola dengan PLN tadi sudah pola lama, itu bisnis as usual. Nunggu investasi, orang tidak akan datang. Sambungan kami yang ada, silakan aja sambung, tapi mati terus. Bukan masyarakat yang dekat jaringan, itu yang perlu disambung listrik. Yang nun jauh di sana, saya sudah jalan ke paling ujung itu. PLN tidak akan pernah datang ke situ. Apa PLN akan datang 50 km jadi JTM untuk jadi TR? Tidak ada. Nah ini harus dikelola dengan sangat luar biasa. PLN harus mengambil sikap. Ini mau diapakan? Ini sudah ditetapkan menteri Sumba Iconic Island. Artinya apa? Suatu wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang harus dipenuhi dengan sumber energi terbarukan. Saya kira ini kondisinya. Sementara kami saat ini sedang menyusun RUPTL. Tetapi dari program ini tidak ada yang muncul apa yang kita perjuangkan. Roadmap akan kita siapkan kapan? Sebentar lagi sudah 2020.
pada targetnya 2020. Pembangunan listrik itu tidak bisa direncanakan 1 tahun besok jadi. Kalau hanya naruh SHS seperti yang dibuat di Papua sana, ya itu lain cerita. Itu bukan Sumba Iconic Island namanya itu. Namanya Sumba Iconic Island, industri dan usaha yang ada di Sumba bisa digerakkan dengan menggunakan energi terbarukan. Bapak-bapak di pemerintahan kabupaten kota, kabupaten di Papua, saya ingin mengharapkan sebenarnya silakan diberi fasilitasi, karena saya tahu di sana juga ada sungai yang cukup baik. Buat posisi yang sangat jelas bahwa itu akan untuk Sumba Iconic Island. Didorong investor, izin-izin yang nggak jalan 2 tahun cabut, serahkan kepada investor. Jangan dibiarkan sebagai hanya sekedar fasilitasi izin, Bapak. Itu sumber energi yang sangat mahal. Tiap hari berapa megawatt hour keluar dari sungai itu keluar semua ke laut. Hanya kita menunggu investor dengan selembar izin. Tidak akan datang. Karena memiliki selembar izin itu tidak mempunyai kemampuan. Kita cari yang mampu untuk itu. Saya sedikit kritik, Pak. Jadi saya ini jangan kita biarkan Sumba Iconic Island ini. Dengan ditetapkan Sumba Iconic Island itu sudah terpasung. Tidak mungkin dibangun PLTU di situ, Pak. Apa mungkin PLN bangun PLTU di situ? Tidak mungkin. Karena Sumba Iconic Island keputusan menteri. Dan disepakati oleh gubernur dan bupati-bupati. Artinya apa? Memanfaatkan semua sumber energi terbarukan yang ada di Sumba. Masalah ini Pak gampang Pak ini. Tinggal data Bapak aja ini. Data Bapak. Maka dengan adanya peraturan menteri nomor 38 2016. Inilah peluang yang sangat besar dan sangat positif. Tim ini menyusun satu konsep yang betul-betul bisa dilaksanakan. Sehingga gubernur mendorong kepada menteri, ini dibuatkan wilayah usaha tersendiri untuk mengcover Sumba Iconic Island. Sumba Iconic Island ini kan masih hanya konsep. Tapi secara bisnis belum ada yang melindungi ini. Maka dengan UPT-LSK Permen 38, maka Sumba Iconic Island ini menjadi suatu mutiara yang bisa kita olah dengan UPT-LSK Permen 38 2016. Bapak Gubernur tinggal mengusulkan dalam rangka implementasi Sumba Iconic Island dipisahkan ini dari wilayah usaha PLN. PLN tinggal bersikap. Ini mau dikelola seperti Batam atau seperti Tarakan. Maka investor akan datang ke situ. Jadi investor masalah harga subsidi silakan subsidi dihitung. Nanti akan dihitung pemerintah berapa subsidinya. Jadi dengan UPT-LSK Sumba Iconic Island akan menjadi suatu langkah yang sangat besar. Bukan menghambat UPT-LSK Permen 38. Monggo Bapak Bupati, Bapak Kepala Dinas, Bapak Gubernur, tim Sumba Iconic Island duduk bagaimana roadmap-nya, tapi jangan nanti setelah dikeluarkan ada janji-janji investasi, percuma. Banyak yang janji investasi, tapi investasi tidak datang. Kasihan masyarakat Sumba, janji tinggal janji. Pemerintah sudah fasilitasi, tidak ada yang datang. Sudah, Permen 38 membackup kebijakan Sumba Iconic Island. Begitu itu dilepas dari wilayah usaha, investor nggak datang. Akhirnya akan seperti Tarakan. Akhirnya Tarakan itu dikembalikan lagi ke PLN, kembali ke laptop, kembali ke titik nol. Saya kira seperti itu Pak. Jadi ini subsidi ada, bisa difasilitasi subsidi di sana. Mau berapa harga EBT-nya, bisa dihitung berapa subsidinya. Jadi monggo jadi bupati,
Pak Gubernur duduk sepakat bahwa ini kita minta dipisahkan dari PLN, kita dorong investor, di sini masih ada sumber energi, air, izinnya kita cabut kalau yang nggak jalan, fasilitasi tanah mudah. Ini sudah kesepakatan Bapak. Pemerintah pusat sudah memfasilitasi, mestinya di daerah juga harus fasilitasi, semua fasilitas. Ada izin yang nggak jalan 2 tahun, cabut, cari investor yang baik. Banyak. Karena hanya orang meminta hanya selembar surat percuma Bapak. Nggak ada. Nggak ada lagi, masalah energi ini nggak bisa dibuat seperti itu. Harus real, karena kebutuhan itu dari tahun ke tahun terus naik. Dan itu nyata. Tidak kebutuhan hayalan itu. Jadi ini boleh dialihkan. Jadi contoh pengelolaan lanjut. Ini Kota Batam. Bisa dibuat seperti Kota Palelawan di Riau. Nah ini Batam, posisi Batam sekarang mereka sudah berlebih listrik, malah PLN jual ke PLN Batam jual ke PLN Bintan, itu PLN pusat, jual ke sana melalui transmisi bawah laut. Mereka berlebih 50 mega menurut saya. Di belakang Padang mereka jual listrik 1 mega. PLN Batam. Nah ini lanjut, ini Pelelawan. Ada Pelelawan di Riau. Monggo Bapak, silakan dari kabupaten kota, kabupaten di Sumba, silakan Pak Kabupaten ya Pak. Datang ke Sumba lihat Pelelawan, gimana mengelola Pelelawan. Kita pisahkan ini wilayah dari PLN ini sudah. Sumba kan bisa. Asal bupati diusulkan oleh gubernur Pak, karena kewenangannya kan sekarang sudah di gubernur. Atas kesepakatan bupati diusulkan ke gubernur untuk dipisahkan, dan nanti monggo apakah PLN masih ikut di situ? Silakan. Apakah PLN membuat PT PLN sendiri anak perusahaan itu di situ? Silakan. Kalaupun mau ada investor di situ join sebagai pemilik modal, silakan. Itu pembicaraan dengan PLN. Saya kira itu bisa. Saya kira itu Bapak, saya sedikit komen, saya sedikit kritik. Ini masalahnya sayang nih. Sumba Economic Island 2010 sekarang sudah 7 tahun. Rencana tinggal rencana, konsultan banyak. Pak Rida itu pusing sendiri. Kasihan Pak Ridanya. Harapan saya Pak Rida 5 tahun ini bisa selesai, nyala semua, tapi ini konsultan aja ini. Mana investornya? Konsultan tanya mau bawa investor, mana investornya? Nggak ada. Kebijakan sudah dibuat. Muncul PT LSK, ini adalah salah satu payung dari Sumba Economic Island. Kalau kita mau kelola dengan baik. Karena permen PT LSK ini, permen usaha penyediaan skala kecil ini mengcover secara bisnis listriknya. Wilayahnya sudah jelas, konsepnya sudah jelas. Tinggal siapa pengelolanya. Kalau diserahkan ke PLN tetap, itu bisnis as usual. Bapak sudah lihat, kami akan bangun ini, silakan mau investor datang. Nanti begitu datang investor nanya dia, berapa harganya? Dia buka-buka, sekarang sudah harga 0,8 sekian BPP. Buka-buka lagi, nanti buku-buku investor dibuka berapa. Gaya PLN seperti itu. Baik Pak Aliudin, jadi itu tantangan ya pada pelaku-pelaku yang di daerah langsung untuk ayo kita sama-sama wujudkan. Ayo kita tim ini, karena saya juga bagian dari tim. Betul. Duduk bersama, maunya kita apa? Konsultan jangan banyak cerita. Baik Pak. Kalau mau bawa investor, bawa investor. Karena listrik itu tidak murah Pak, tidak seperti beli nasi goreng, enggak. Siap. Juta US dollar Pak. Siap. Bukan kecil. Jangan hanya cerita kita punya funding, punya ini, enggak ada cerita itu. Saya mengurusi RUPTL, tidak ada satupun konsep dari Sumba Economic yang masuk ke RUPTL untuk diperjuangkan apa. Konsultan bekerja sendiri, berpikir sendiri. Saya kan mantannya BTKE, mestinya kan masuk ke saya perjuangkan di sana. Ya.
Mungkin hari ini Pak, kita duduk sama-sama, ada di ruangan yang sama-sama ini untuk memperjuangkan apa usulan kita Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Aliudin Sitompul atas waktunya. Mohon maaf, saya sedikit kencang, ini masalahnya demi masyarakat. Betul Sumba. Pak, kita merasa semua ini penting, terima kasih diingatkan Pak. Saya dengan adanya selempang ini jadi masyarakat Sumba saya. Ya, Semangat Sumba Pak, udah. Jadi mohon maaf sedikit kritik, PLN, jangan bisnis as usual Pak. Kalau Bapak begitu aja 10 tahun nggak jadi apa-apa. siap, kita harus lari sama-sama Baik. Pak. Terima kasih banyak Pak. Terus, mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.